Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afamila Cahaya, perwakilan dari kelompok 4. Di sini, saya dan teman-teman akan menjelaskan isi dari bab 6 yang berjudul Al-Quran menginspirasi menjadi Khalifatullah fil Ard, penebar kasih sayang. Apa aja sih isinya? Yang pertama, membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentang Khalifatullah fil Ard, penebar kasih sayang. Yang kedua, hadis tentang Khalifatullah fil Ard, penebar kasih sayang. Yang ketiga, memahami hukum bacaan mat. Dan yang keempat, peran pelajar muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang. 2. Memahami hukum bacaan mat. Generasi muslim yang soleh, ketika membaca Al-Quran, maka kalian harus melakukannya dengan tartil sesuai ilmu tajwid. Dengan bantuan ilmu tajwid, kalian akan terhindar dari kesalahan bacaan dalam Al-Quran yang akan menyebabkan kesalahan arti. Salah satu pembahasan penting dalam ilmu tajwid adalah tentang hukum bacaan mat. Mat menurut bahasa berarti panjang, sedangkan menurut definisi mat adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah. Karena adanya pertemuan antar huruf hijaiyah yang berharokat fathah dengan alif mati atau sukun, huruf berharokat dhammah dengan waw sukun, dan huruf berharokat kasroh dengan ya sukun. Secara garis besar, mat dibagi menjadi tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan 2 harokat, disebut juga mat asli. Disebut mat tobi'i apabila alif sukun jatuh setelah fathah, waw sukun jatuh setelah dhammah, ya sukun jatuh setelah kasroh. Mat far'i artinya panjang, far'i artinya cabang. Jadi mat far'i adalah mat tobi'i yang dapat tambahan atau perubahan. Jadi mat far'i merupakan cabang-cabang dari mat tobi'i. Di antara macam-macam mat far'i adalah mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat ardil sukun, mat iwad, mat layyin, mat lazim mutasyaqqal kilmi, mat lazim mukhaffaf kilmi, mat silah khashirah, mat silah tawilah, mat lazim mukhaffafah harfi, mat lazim mutsaqal harfi, mat farq, mat tamkin, dan mat badal. Silakan kalian cari literatur atau bahan bacaan atau bertanya kepada Ustadz tentang ketentuan hukum bacaan mat tersebut. Dengan demikian diharapkan kalian dapat menggunakannya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentang Khalifatullah fil Ard, penebar kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi bukan tanpa sebab, bukan semata-mata untuk bersenang-senang ataupun bersenda gurau. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi, yakni sebagai Khalifatullah fil Ard, atau pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan menjaga seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia makhluk paling mulia di antara makhluk lainnya. Sebab manusia diciptakan dengan dilengkapi akal dan pikiran. Dengan pengetahuan potensi akal pikiran manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bagaimanakah seharusnya manusia mensyukuri anugerah tersebut? Apa saja tugas kita sebagai khalifah di muka bumi? 1. Manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam bumi ini untuk memenuhi hidupnya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 2. Memiliki tanggung jawab yang melekat untuk menjaga seluruh isi bumi dari kerusakan-kerusakannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Baqarah ayat 60, yang artinya, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Sebagian ahli tafsir
menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang nasihat dan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini mengandung hikmah yang sangat penting bagi kita. Nasihat yang terdapat dalam ayat ini antara lain: 1. Anjuran hidup dengan seimbang, mengutamakan kebahagiaan akhirat. 2. Anjuran menggapai kehidupan dunia, namun harus tetap sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. 3. Larangan serakah, sibuk mengejar kesenangan dunia dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal. 4. Anjuran memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencari akhir yang baik. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu adan. Artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Setelah memahami kandungan ayat ini, marilah kita biasakan hidup seimbang. Janganlah serakah, mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah jadi penebar kasih sayang dan menjadi pribadi yang lebih baik, yang menjadi rahmat bagi orang lain dan lingkungan sampai akhir hayat. C. Hadis tentang Khalifatullah, penebar kasih sayang. Generasi Muslim, tahukah kamu salah satu tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan kehidupan yang ada di muka bumi. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka dibutuhkanlah kasih sayang antara makhluk hidup yang ada di dunia. Bagi seorang muslim, kasih sayang yang diharapkan seorang hambanya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang, kita sebagai pelajar muslim hendaknya berperilaku sebagai khalifah dan yang senantiasa berusaha memakmurkan dunia, menebar kasih sayang dan berbuat kebaikan. Niatkan apapun yang dilakukan sebagai ibadah kepada Allah. Contoh berperilaku seperti khalifah di sekolah antara lain seperti saling tolong menolong, saling menghargai, belajar bersama-sama, dan masih banyak lainnya. Pagi-pagi nonton ikan sambil makan ikan. Walaupun kami sering diabaikan, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.